Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Jadi kita udah memasuki ya modul ketiga dari Crypto Do Theory. Jadi kita di sini memahami ya konsep tren lanjutan yang menggunakan trendline. Jadi Do Theory ini selalu berfokus pada tren yang memiliki jangka panjang dan juga di sini ada durasinya ya teman-teman. Apa sih maksudnya ada durasinya? Jadi dalam Do Theory ya, ini ada suatu asumsi yang menyatakan ini ada suatu periode ya dengan panjang yang sama. Di sini saya nyatakan ya panjang ini dalam 1, 2, dan 3. Kalau sebelumnya kan trennya ya yang ombaknya itu adalah ABCD. Tapi di sini ya untuk durasinya atau jangka waktunya itu adalah 1, 2, dan 3. Jadi garis yang vertikal seperti ini menunjukkan waktu ya teman-teman. Kalau di dalam suatu aplikasi trading atau di dalam suatu chart trading. Ini ada suatu durasi tertentu ya. Ini biasanya melihat ya dalam 7 hari tertentu ya. Ini dalam 1, kemudian 7 hari kemudian ini adalah lini masa kedua dan lini masa ketiga ini adalah 7 hari kemudian juga. Yang mana ya ini memiliki suatu kecenderungan ya. Harga ini selalu bergerak atau dalam lini masa tertentu itu. Di sini kita akan membahas ya kalau Do Theory ini kan memang hanya berfokus kepada tren atau mengenai pergerakan harga. Tapi di sini teman-teman juga harus paham ya, trendline ini juga salah satu elemen yang digunakan ya dalam melihat pergerakan harga. Begitu juga dalam Do Theory. Jadi trendline ini merupakan tools utama yang digunakan ketika teman-teman ya menggunakan atau menganalisa market menggunakan Do Theory. Nah, jadi gimana sih cara menggunakan trendline ya? Satu dalam skenario yang bullish ya, teman-teman. Trendline ini pertanyaannya bagaimana cara menggunakan trendline? Pertama dalam skenario yang bullish. Jadi di sini selalu ada 3 lini masa atau 3 satuan waktu yang mana disebutkan suatu trendline itu baru bisa dinyatakan ya melakukan suatu pembalikan arah. Di sini leading trendnya adalah bearish dan kemudian dia break harga ya. Biasanya ya ini di dalam satuan waktu ketiga, yang mana akhirnya harga ini merangkak ke atas dan juga merangkak lebih tinggi. Jadi leading trendnya bearish ya. Kemudian di dalam lini masa 1 dia masih terganjal trendline, lini masa 2 dia terganjal trendline, dan ketiga lini masa ketiga akhirnya dia break. Biasanya satuannya selalu seperti itu. Nah, ini kita lihat aja ya. Contohnya di Bitcoin ya. Bitcoin di yang 1 ya ini masih di sini tertolak ya sehingga harga turun. Dia naik lagi di satuan waktu yang kedua. Dia masih tertolak juga ya teman-teman. Harga turun. Baru yang ketiga ini break ya biasanya teman-teman bisa entry on breakout. Dimana ketika harga ini sudah close di atas trendline, bisa dinyatakan ya sebagai suatu hal yang valid untuk teman-teman melakukan pembelian atau long. Nah, kemudian kedua dalam skenario yang bearish. Jadi pada dasarnya juga ada 3 ya satuan waktunya ya. Satuan waktu 1, satuan waktu 2, dan satuan waktu 3. Dimana di sini leading trendnya itu adalah bullish atau harga naik ke atas. Dimana di dalam lini masa 1, harga ini masih memantul. Di lini masa 2, harga juga masih memantul. Dan di lini masa ketiga ini, biasanya ya terjadi suatu pembelokan harga atau perbalikan arah dari bullish menjadi bearish. Ini contohnya Bitcoin. Ya. Di lini masa 1 ya, ini harga masih bouncing di sini. Lini masa 2 ya, ini harga juga bouncing. Dan ini di lini masa ketiga ya, ini harganya adalah break atau turun ke bawah. Sehingga kita bisa melakukan penjualan atau short. Jadi udah paham ya teman-teman? Kalau di dalam Do Theory kita lihat lini masa 1, 2, 3 itu dalam satuan waktu tertentu, itulah kenapa garisnya vertikal. Dan untuk melihat pergerakan harganya kita menggunakan satuan ABCD ya, atau alfabet dalam melihat gelombang pergerakan harga naik atau turun. Saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya.